Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Eh, Setelah lama Pak Edwin tidak membuat video pembelajaran, kali ini Pak Edwin akan membahas lagi materi bahasa Inggris, khususnya di kurikulum Merdeka ini untuk kelas 10. Di pembahasan sebelumnya, di video-video sebelumnya, Pak Edwin sudah membahas di buku milik Intan Pariwara ini, Pathway to English. Ini yang beberapa kali Pak Edwin bahas di video YouTube Pak Edwin, dan berhubung kali ini dari pihak sekolah sudah menyediakan buku yang gratis. Ini adalah resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022. Ini bukunya anak-anak. Jadi ini bahasa Inggris Work in Progress untuk kelas 10 SMA. Work in Progress bahasa Inggris. Ini biasanya disediakan oleh sekolah-sekolah dan ini gratis didistribusikan kepada siswa-siswanya. Maka untuk video selanjutnya, Pak Edwin lebih mengedepankan untuk membahas materi yang di buku bahasa Inggris Work in Progress ini. Untuk yang Pathway to English, mohon maaf karena ini harganya lumayan ya, 63.000 untuk siswa. Mungkin bagi sebagian siswa ada yang kurang mampu, maka Pak Edwin cukup menghentikan pembahasan di Pathway to English ini dan memfokuskan di bahasa Inggris Work in Progress ini. Oke, sebelum kita membahas ke bab 1, bab 2 dan seterusnya, alangkah lebih baiknya kita membaca atau membahas dari preface terlebih dahulu. Oke ya, disimak terus. Saya ambil kameranya. Oke, bahasa Inggris Work in Progress. Kita buka dari preface. The COVID-19 pandemic has significantly changed almost all aspects of life, including education in general and teaching English in particular. Classes have disruptively been made to move from schoolrooms to virtual spaces within apps such as Zoom and Google Meet. The disruptive shift in the learning space has brought with it the demand to adapt what we teach and how to teach it. In addition, to face the challenges caused by the pandemic, English education and teaching has also been faced with the challenge of equipping students with the knowledge and ability to access, use, and interpret texts that use different modes to convey messages. This ability, multimodal literacy, is the literacy that is believed to be of the important features of this century. Kelihatan nggak? Multimodal literacy is the literacy our students need to be exposed to and master to participate and contribute to their surroundings. Responding to this challenge, the Ministry of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia designed and implemented the Curriculum Merdeka. Part of implementing the curriculum is the provision of learning resources in the form of textbooks that support the achievement of curriculum goals through teaching materials and learning activities that are not only interesting and fun but also equip students with the knowledge and abilities needed today. This English textbook has been designed to help you learn the English you need at present. The materials have been designed to facilitate you to be able to learn, use, and produce multimodal texts in both written and spoken form. The preparation and selection of the materials have been based on the learning objective set in accordance with the curriculum. We hope you will find this book functional and helpful for you to be able to appropriately use English to achieve your
communicative goals. Jadi yang pertama kali Pak Edwin tekankan adalah bagaimana cara kalian membaca dengan pengucapan yang tepat. Meskipun kita sudah aksennya aksen Asia, aksen Indonesia, nggak masalah. As long as you pronounce well, pengucapan kalian itu benar, dan native speaker itu memahami apa yang kalian ucapkan, itu sudah oke. Jadi Pak Edwin tidak terlalu berharap muluk-muluk kalian harus aksennya aksen British atau aksen American English, nggak masalah. Yang penting as long as the native speaker understand what you are saying, it is okay. Jadi seperti itu harapan Pak Edwin. Kita akan bahas sedikit-sedikit ya. Pandemi COVID-19 telah secara signifikan mengubah hampir semua aspek dari kehidupan, termasuk pendidikan secara umum dan pembelajaran bahasa Inggris secara khusus. Kelas-kelas secara terganggu telah terjadi, berpindah dari ruang-ruang kelas atau ruang-ruang sekolah ke ruang-ruang virtual dalam aplikasi. Jadi bisa seperti aplikasi Zoom dan Google Meet. The disruptive shift in the learning space, pergeseran yang mengganggu dalam ruang pembelajaran, telah membawa tuntutan untuk beradaptasi. What we teach, apa yang kita ajarkan, dan bagaimana cara mengajarkannya. Jadi seperti itu. Sebagai tambahan, untuk menghadapi tantangan-tantangan yang disebabkan oleh pandemi, pembelajaran dan pendidikan bahasa Inggris juga telah dihadapkan dengan tantangan melengkapi siswa dengan pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses, menggunakan, dan menginterpretasikan teks that use different modes, yang menggunakan moda-moda yang berbeda, baik itu secara virtual, secara online virtual, dan lain-lain, offline. Jadi siswa itu diharapkan mampu menggunakan moda-moda yang berbeda itu to convey messages, untuk menyampaikan pesan-pesan. This ability, kemampuan ini, multimodal literacy, literasi multimode, adalah literasi yang dipercaya menjadi bagian penting di abad ini. Multimodal literacy, literasi multimoda, adalah literasi bagi siswa yang dibutuhkan untuk expose, untuk menampakkan, untuk mengungkapkan, untuk membuka boleh, dan master itu menguasai, and master to participate, dan menguasai untuk berpartisipasi dan mengkontribusikan. Dan berkontribusi, ini berarti kata kerja intransitif, dan berkontribusi to their surrounding, dalam lingkungan mereka, di dalam lingkungannya. Responding to this challenge, menjawab dari tantangan ini, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi Republik Indonesia telah mendesain dan mengimplementasikan, menerapkan kurikulum Merdeka. Part of implementing the curriculum, bagian dari penerapan kurikulum adalah the provision of learning resources, penyediaan sumber-sumber belajar. In the form of textbooks, dalam bentuk textbooks yang mendukung pencapaian kurikulum, tujuan-tujuan kurikulum, melalui teaching materials, melalui materi-materi pembelajaran, kegiatan-kegiatan pembelajaran, yang tidak hanya menarik dan menyenangkan, tetapi juga equip student, melengkapi siswa dengan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan saat ini, needed today. This English textbooks has been designed, buku bahasa Inggris ini telah didesain to help you, untuk membantu kamu learn the English you need at present, membantu kamu untuk mempelajari bahasa Inggris yang kalian butuhkan saat ini. The materials have been designed, materi-materinya telah didesain to facilitate, untuk memfasilitasi, untuk menyediakan kalian to be able to learn, untuk bisa atau untuk mampu belajar, menggunakan, use, and produce, dan menghasilkan multimodal text, mampu menghasilkan teks-teks multimoda. In both written and spoken, dalam bentuk tulisan dan lisan. The preparation and selection, persiapan dan pemilihan dari materi-materi, have been based on the learning objective,
berdasarkan pada tujuan-tujuan pembelajaran. Set in accordance with the curriculum. Jadi tujuan-tujuan persiapan dan pemilihan materi pembelajaran berdasarkan pada tujuan-tujuan yang sudah disiapkan sesuai dengan kurikulum. We hope you will find this book functional and helpful. Kami berharap kamu dapat menemukan buku ini bermanfaat dan membantu kamu to be able to appropriately use English. Jadi untuk membantu kamu untuk mampu secara tepat menggunakan bahasa Inggris to achieve, mencapai communicative goals, tujuan-tujuan komunikatif. Oke, dari preface ini ada beberapa kata yang perlu kalian ingat-ingat lagi. Apa misalnya? Pandemi sudah tahu ya. Significantly, secara bermakna, secara berarti. Significantly. Change, mengubah. Almost, hampir semua. Aspect of life sudah tahu ya, semua aspek kehidupan. Include ini termasuk, mencangkup. Include itu termasuk education, pendidikan in general. In general ini artinya secara umum. Particular artinya secara khusus. Diingat-ingat. Disruptive artinya mengganggu. Disruptive itu kata sifat, mengganggu. Disruptively kata keterangan kerja. Adverb. Secara mengganggu. Move, apa? Ada yang tahu move? Berpindah. Schoolroom, ruangan-ruangan sekolah, to virtual spaces, ruang-ruang virtual. Jadi seperti Google Classroom, itu juga termasuk ruang-ruang virtual. Google Meet, aplikasi Zoom, pertemuan Zoom meeting, itu adalah ruang-ruang virtual. This disruptive shift ini adalah pergeseran, diingat-ingat, pergeseran. Demand ini tuntutan atau permintaan. Adapt ini beradaptasi. In addition ini artinya sebagai tambahan. To face untuk menghadapi. Challenges adalah tantangan. Kalau challenges tantangan. Caused by ini adalah disebabkan oleh. Apalagi equipping, melengkapi. Ability, kemampuan. Access, mengakses. Interpret, menginterpretasikan. Different, berbeda. Modes ini moda. Convey ini artinya menyampaikan. Message sudah tahu ya, pesan-pesan. Ability sudah. Literasi sama artinya literasi. Belief, mempercayai. Kalau ini there is belief berarti dipercayai. Features, fitur, unsur. Century, abad. Expose, menampakkan atau membuka. Master, menguasai. Participate, berpartisipasi. Contribute, menyumbang. Surroundings, lingkungan sekitar. Responding, menjawab atau membalas. Challenge, seperti yang Pak Edwin bilang tadi, tantangan. Ministry of Education, Kementerian Pendidikan, Culture, Kebudayaan. Research, riset, and Technology. Design, artinya desain, mendesain. Implement, menerapkan. Provision, persediaan. Bisa perbekalan juga bisa. Resources, sumber-sumber. Form, bentuk. Support, mendukung. Achievement, pencapaian. Through, melalui. Learning, mempelajari. Activities, kegiatan. Interesting, menarik.
Fun, menyenangkan. Equip sama seperti tadi, melengkapi. Knowledge, pengetahuan. Apalagi ya? Present, saat ini. Produce, menghasilkan. Written, tertulis. Spoken, lisan. Form, bentuk. Preparation, persiapan. Selection, pemilihan. Objektif, tujuan. Set in, diatur. Set ini diatur. According with, sesuai dengan. Hope, berharap. Functional, berfungsi atau bermanfaat. Helpful, membantu. Able, mampu. Appropriate, artinya tepat. Appropriately artinya secara tepat. Achieve, mencapai. Goals, tujuan. Oke ya, jadi ini sudah 10 menit. Kita sudah selesai membahas preface. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas table of content, daftar isi. List of picture nggak usah. Lalu kita akan membahas ini juga. Scope and sequence. Ini penting sekali sebelum kita beranjak ke pembahasan bab. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih, ini sudah mau 20 menit. Wassalamualaikum, batun akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.